bahwa pembangunan yang dilakukan di Indonesia itu baru untuk mencukupi 10 tahun yang lalu. Kita nggak akan bisa memilih pemimpin yang hebat kalau diri kita sendiri tidak berubah. Selama pengamatan saya, dalam melakukan pembangunan, Malaysia itu selalu sudah memperkirakan 5 atau 10 tahun yang akan datang perlu apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Jumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar-kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke geng, seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan mereaksikan sebuah video yang telah di-tag di TikToknya Mas Iki. Dan di video kali ini Ikinya akan mereaksikan sebuah video ini Cikgu Indonesia yang bilang seperti ini. Malaysia sudah pikirkan 10 tahun yang lalu sebelum dia membangun kayak gitu. Dan Indonesia baru membangun ini mencukupi yang tahun yang lalu kayak gitu, geng. Gimana sih maksudnya? Iki juga bingung ataupun pelik ya, geng ya. Nah, tentunya kalian sudah penasaran videonya seperti apa? Apakah penjelasan Cikgu ini? Apakah maksud Cikgu ini bukan tentang perbandingan, tapi ini tentang biar negara kita juga maju dengan negara-negara tetangga kayak gitu seperti Malaysia, Singapura dan bahkan yang lainnya seperti itu ya, geng ya. Oke, tentunya kalian sudah penasaran, jom mari kita simak bersama-sama, geng. Tapi sebelum simak, jangan lupa dulu dong, geng, sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apa-apa benda, kalian boleh komen dekat bawah. Janji jangan bergaduh. Oke, geng, mari kita simak videonya. Let's go. Bahwa pembangunan yang dilakukan di Indonesia itu baru untuk mencukupi 10 tahun yang lalu. Kita nggak akan bisa memilih pemimpin yang hebat kalau diri kita sendiri tidak berubah. Biasakan nonton sampai habis. Iya. Assalamualaikum. Sejauh pengamatan saya selama ini, bagaimana Indonesia membangun dan bagaimana negara maju membangun. Apa bedanya? Kalau negara-negara maju, kalau melakukan pembangunan, itu biasanya untuk mencukupi keperluan 5 atau 10 bahkan 20 tahun ke depan. Contohnya di negara yang saat ini saya tinggali aja, Malaysia. Di Malaysia, selama pengamatan saya, dalam melakukan pembangunan, Malaysia itu selalu sudah memperkirakan 5 atau 10 tahun yang akan datang perlu apa. Contoh, kalau membuat jalan misalnya, jalan raya, jalan tol atau disebut lebuh raya itu ya, Malaysia sudah menghitung dalam 10 tahun ke depan jumlah penduduknya berapa, jumlah kendaraan berapa, sehingga memerlukan jalan sepanjang berapa kilometer, lebarnya berapa. Itu sudah diperkirakan. Mau membangun misalnya pusat pemerintahan yang bernama Putrajaya, yang sudah pernah ke Malaysia pasti tahu dong bagaimana model gedungnya, jalan rayanya, itu sudah melompat berapa tahun ke depan. Sehingga 10 tahun atau 20 tahun ke depan, bangunan itu, landscape itu nggak ketinggalan zaman. Nah, bagaimana dengan di Indonesia? Kalau di Indonesia ini, menurut pengamatan saya, justru bahwa pembangunan yang dilakukan di Indonesia itu baru untuk mencukupi 10 tahun yang lalu. Maknanya, pembangunan di negara Indonesia itu sudah ketinggalan. Contoh, membangun jalan raya. Pembangunan jalan raya sudah sangat tidak seimbang dengan pembangunan industri dan perumahan. Juga apalagi kalau dibandingkan dengan jumlah kendaraan. Program pemerintah mengadakan mobil murah, tapi tidak diimbangi dengan membangun jalan raya dan lain sebagainya. Ledakan penduduk tidak diimbangi dengan fasilitas umum lainnya. Nah, di era Pak Jokowi mulai itu melakukan perubahan dengan melakukan pembangunan infrastruktur besar-besaran. Tol ribuan kilometer, pelabuhan laut, airport, tempat-tempat fasilitas rekreasi, pariwisata, lalu kemudian
kereta api, baik kereta api biasa yang semakin lama semakin berkualitas, relnya semakin panjang. Nah, sekarang ada pembangunan kereta cepat. Pembangunan infrastruktur ini yang dibangun oleh Pak Jokowi, ini untuk mencukupi 10 tahun yang lalu. Sedikit saja Pak Jokowi itu sebenarnya melompat dari kebutuhan sekarang. Walaupun kalau dihitung dari kebutuhan 10 tahun yang lalu, lompatannya sudah sangat jauh. Belum lagi berani melakukan hilirisasi, berani menentang Uni Eropa, berani melawan Singapura. Itu adalah lompatan-lompatan yang dilakukan oleh pemerintah sekarang, yang sebenarnya itu harus dilakukan oleh pemerintah sebelumnya. Pertanyaannya, kenapa pemerintah-pemerintah yang lalu nggak bisa melakukan? Nggak bisa, nggak mau, nggak berani, itu perlu dijawab. Yang saya heran, ketika pemerintah melakukan pembangunan, kritikan-kritikan hebat, hinaan, cacian, luar biasa. Kalau sekedar mahasiswa mencaci, itu biasa. Tapi yang melakukan hinaan, cacian, kritikan yang pedas justru dilakukan oleh seorang profesor, doktor, ya. Saya jadi heran. Entah itu tol nggak ada manfaatnya untuk rakyat miskin, tol uangnya percuma, uangnya hutang, kereta api tidak akan menguntungkan, dan lain sebagainya. Terlepas dari Anda suka atau tidak suka, terlepas dari Anda mendukung atau tidak mendukung kepada Pak Jokowi, seharusnya kita mendukung programnya. Lupakan sentimen politik. Kita dukung pemerintah. Itu yang diperlukan untuk maju. Kita nggak akan bisa memilih pemimpin yang hebat kalau diri kita sendiri tidak berubah. Bagaimana? Betul. Setuju atau tidak? Setuju. Tepuk dada, tanya selera. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, bener banget kata cikgunya ya, geng ya. Setelah ikinya pahami, ternyata ya memang kita tertinggal jauh oleh negara tetangga-tetangga kita seperti Malaysia contohnya. Karena beliau berada di Malaysia karena katanya Malaysia itu sudah memikirkan 10 tahun. Oh, ini berapa penduduknya? Ini mobil akan masuk ke jalan ini berapa? So, sekarang Malaysia, wow, negara membangun ya geng ya. Sekarang majunya minta ampun. Sekarang banyak jalan-jalan yang melintas yang kayak gini. Kayaknya juga kalau bawa mobil, kalau bawa kereta sendiri mungkin ikinya nyasar karena terlalu banyak jalan geng ya. Kayak gitu. Jadi apa namanya? Kata cikgu tadi itu, ya kita kalau mau maju kita harus sendiri berubah. Tapi ya nih apa namanya, orang-orang Indonesia mah susah sekali untuk berubah, sedikit kayak gini keras kepala kayak gitu. Dibilangkan contohlah Malaysia nggak mau, dibilang contoh ini nggak mau, dia maunya sendiri kayak gitu. Suruh contoh yang negara maju nggak mau, dia mau maju sendiri. Wah, Indonesia bisa hebat kayak gini, membanggakan dirinya sendiri, padahal kita sudah ketinggalan jauh geng, kayak gitu loh. Kita ketinggalan jauh loh, jauh banget kayak gitu loh. Itu kata cikgunya, pembangunan sekarang yang dilakukan oleh presiden kita Pak Jokowi ya, itu mencukupi 10 tahun yang lalu gitu loh. Gitu loh. Terus kemana pengelolaannya, kemana kayak gitu loh. Ya ikinya nggak mau bilang banyakan koruptor ya, di semua negara memang memiliki juga punya koruptor, tapi ya nggak seteruk ya gak seperti terus Indonesia kayak gitu geng. Ini bukan masalah perbandingan, tapi kalian harus berpikir lagi gitu loh. Kalau ingin negara kita maju ya, kita harus berubah. Contohnya seperti di Malaysia kayak gitu, karena negara kita negara tetangga gitu. Kita dengan Malaysia wah ketinggalan jauh banget kayak gitu loh geng. Ikinya bilang dengan Malaysia ketinggalan jauh banget, betul kayak gitu loh. Di sini apa ya, rakyatnya tuh dijaga betul dengan pemerintahan Malaysia. Fasilitas jalan apa kayak gini jalannya tuh wow luar biasa sekali geng kayak gitu loh. Jadi kalau kita ada pembangunan kayak gitu janganlah kritik kayak gini salah, serba kayak gini salah. Mau kalian kayak gimana kayak gitu. Ini terutama juga buat netizen Konoha kayak gitu loh. Sekali lagi netizen Konoha yang nggak mau berpikir kayak gitu, ingin dirinya seperti dirinya, oh saya pintar, saya pandai. Oke, silahkan kalian pintar pandai, kalian pintar cuma ngomong saja gitu loh, memperjuangkan
negara sendiri tidak akan bisa kayak gitu loh. Tidak mau mengkritik, tidak mau seperti negara maju lainnya. Itulah kalian. Oke geng, mungkin videonya sampai di sini saja. Takutnya ikinya bicara terlalu banyak, nanti banyak yang sakit hati kalau dibilang contohlah Malaysia kayak gitu loh. Padahal waktu kecil dengan emak kita atau dengan bapak kita selalu diajarkan seperti ini. Nah, contoh tuh anaknya si Mukmin, dia pinter gimana kan kayak gini, tapi ya namanya juga netizen Konoha ya susah banget dibilangnya geng ya. Oke geng, ikinya pemain undur diri dulu. Bila tersilap kata mohon dimaafkan, bukan unsur sengaja melainkan tersilap kata. Ikinya pamit undur diri dulu. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh geng. Jumpa lagi kita di next video. Bye bye.